PKKS. Isi gawe iki sebelah. PKKS di SMP 1 Beringin lewat Rembes. Cakep. Berharap jumpa guru yang bersahaja. Cakep. Ide kreatif, inovatif, tidak boleh males. Cakep. Bisa sekolah pinggiran tapi selalu berjalan. Kemarin beliau ini sudah mendapat skor 98,57. Wis cedhaki 100. Iki aku gigih nitik ndudul siji apa papat langsung mlebu 100. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kan saya di sini kan istilahnya di tengah jalan ki. Masuk ke sini. Ya kan sejak April ya Bu ya. April genep setahun itu durung. Artinya yang paham dalam 1 tahun terakhir lebih paham itu jenengan daripada saya. Ya, saya tanya dulu ke Bapak Ibu, selama 1 tahun terakhir ini dipimpin Bu Umi, ada nggak progresnya? Banyak. Bu menawa lagi setengah tahun kepala sekolah mobilansi pindah ini. Bu menawa kepala yang sangat mungkin loh, coba nanti kita buktikan yang sangat mungkin bisa jadi loh, mohon maaf ya Bu Umi. Ini semuanya bisa jadi loh ya, kata-kata ngomongan sulaten PLT bisa jadi tidak kan yang dari panggilan saya. Nah, bisa jadi loh Bu Umi, bisa jadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan melaporkan kinerja saya yang saya susun dalam bentuk video, karena video itu menjadi bukti yang lebih hidup daripada sekedar foto. Karena kalau video nggak bisa dihapusi gitu. Paling utama untuk kepegawaian kami sampai hari ini jumlah guru kami 47, di mana PNS-nya 25, P3K-nya 14, GTT-nya 9. Kemudian S1-nya 35, S2-nya ada 10. Kemudian GP dan CGP sampai hari ini sejumlah 9 personil. Kasus itu paling banyak Pak. Kemudian PP atau CPP-nya ada 2, Bu Prapti dan Bu Indah. Kemudian ini PP untuk tahun kedua atau periode kedua ya, periode kedua sebagai PP. Jadi memang dalam hal ini kami sangat memberi dukungan kepada pengembangan kualifikasi maupun kualitas kompetensi guru berkembang dengan sangat luar biasa. Jujur, saya memiliki tim yang sangat luar biasa yang memiliki semangat untuk belajar. Nah, itulah yang membuat kami memiliki banyak aset lah, terutama aset manusia. Kami berani rodok ke mati karena tim kami sangat mau belajar. Jadi dari S2 maupun yang CGP ini tetap apa itu. Kemudian untuk tenaga kependidikan PNS-nya 1 dan minoritasnya 11, itu adalah profil sekolah kami. Kemudian selama ini sesuai dengan apa yang harus menjadi kompetensi yang saya miliki sebagai seorang kepala sekolah, tentu saja saya harus mengembangkan budaya-budaya sebagai bagaimana kita membuat suasana sekolah ini menjadi ladang pendidikan yang memiliki budaya, bukan sekedar kegiatan yang istilahnya kegiatan yang seremonial atau sporadis saja. Kalau kita itu di SMP ini tiap tahun, saya 4 tahun di sini ini, yatiman itu anak yang yatim kok, itu rata-rata 50 anak lebih. Nah, ternyata itu membangun link yang luar biasa dengan orang tua ketika kita memberikan perhatian dalam bentuk usaha kita, ya istilahnya memberikan media bagi teman-teman ataupun masyarakat yang memiliki rezeki atau keinginan untuk menyalurkan. Kita hanya ngasih media aja, monggo Bapak Ibu yang mau menyalurkan. Biasanya di Muharram ini Pak, suran biasanya gitu. Jadi biasanya kan sekolah-sekolah itu kalau lebaran kan menurut saya membagikan THR lah. Nah ini menurut saya 2 tahun di sini dibalik Pak. Kalau biasanya itu memberi THR atau guru menerima THR, kalau di sini kami
saya diskusi Bapak Ibu, kalau biasanya Lebaran itu guru atau karyawan menerima THR, kita balik, kita tidak menerima tapi memberi THR. Ternyata di luar dugaan Bapak Ibu, kami hanya menyiapkan awalnya itu hanya 100 kantong. Jadi di kesesuaian ya Pak ya, menyiapkan 100 kantong ketika anak-anak maupun Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk berbagi, ya monggo silahkan kantongnya mau diisi apa, berapa. Ternyata justru menambah kantong ya Pak ya. Yang tadinya, kalau kita memberi hanya seberapa sih? Tetapi ketika kita balik konsep itu, kita tidak menerima, tetapi kita memberi kepada apa anak-anak kita maupun wilayah masyarakat sekitar kita yang mengalami apa itu istilahnya ekonomi lemah, ternyata luar biasa. Karena bahkan kami memiliki program Kombel itu oleh kementerian itu baru dicanangkan di tahun ini Pak. Tetapi non sewu kami sudah sejak PSP Kombel itu sudah jalan. Walaupun kalau tahun-tahun lalu komunitas belajar kami tidak kami siapkan setiap hari jadwal tertentu, tetapi untuk tahun ini kami menyiapkan jadwal khusus. Ini kegiatan-kegiatan refleksi yang kami lakukan untuk memperhatikan kualitas pembelajaran kita. Ini kegiatan apa itu untuk menjamin PMO itu Pokja manajemen operasional, itu bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik. Dalam kegiatan ini pun Bapak Ibu non sewu, kami tidak hanya saya sendiri yang sebagai narasumber, tetapi tim kami di sekolah ini siapapun akan kami beri kesempatan. Jadi kalau dalam kegiatan tidak selalu juga narasumbernya dari luar, karena apa? Itu juga berbudget kalau dari luar. Nah, setiap minggu kami bergantian siapa yang akan ngisi. Nah, bisa Pak Mas, Pak Rudi, Pak Catur, Bu Prapti, saya, Pak Al, Bu Indah, Bu Catur, Bu Ani, Mbak Tuti, itu Pak Lutfi, itu hampir yang duduk di sini kadosnya mau nanti jadi narasumber. Selain kadosnya Mas Anwar ya, belum tahu. Oh, TU. TU, Mas, Mas Anwar dua. Mas Soleh mungkin. Setiap guru itu kami bangun untuk membuat Google Site yang masuk di dalamnya, baik itu perangkat, kemudian asesmen, sampai dengan apa itu kartu soal, bahkan semacam itu kami cukup melihat dari Google Site masing-masing. Tidak perlu numpuk kertas segini sehingga malah bikin pusing. Nah, kami efektivitasnya kami lebih banyak ke digitalisasi, baik itu di pembelajaran maupun yang lainnya. Ini pengembangan sekolah, kemudian pemberdayaan SDM dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, khususnya dalam 3 tahun terakhir ini, sungguh memang kami pernah divisitasi, baik bukan hanya BPPMP ataupun apa itu BBGP, tetapi kami juga divisitasi dari kementerian pernah langsung ke tindak kesini untuk melihat potret pembelajaran maupun kumer yang kami jalankan. Dan alhamdulillah apa itu reviewnya cukup memberikan, oh ya, sekolah ini sudah sesuai dengan track yang kami kami harapkan. Judulnya seperti itu, sehingga kami beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Terakhir di bulan ini matur nuwun Pak Budi, saya diberi izin untuk berbagi praktik baik di Makassar, di jadi Pokja untuk wilayah timur. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kurikuler P5 itu semua kegiatan kami digitalkan, dokumenkan di YouTube kami di Brinsa TV. Kalau Brinsa TV alhamdulillah sampai hari ini mungkin lebih dari 200 kegiatan ya. Videonya lebih dari 200 ya Pak. Gitu. Anda apal Bu. Lebih dari 200 kegiatan yang sudah kami
kontenkan di dalam YouTube sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah ini ngopo toh gitu, sekolah itu ngapain toh. Nah itu bisa kita tunjukkan melalui bukti kinerja di Brinsa BK. Kami 2 tahun terakhir ini melaksanakan Brinsa Bar bukan tanpa tujuan, ragat akeh iya, tetapi saya juga punya tujuan yang besar untuk sekolah ini. Apa? Nah ketika non sewu Pak Dewan ya apa itu Komisi D, Pak Katon, Ketua Rawuh, kemudian pejabat struktural Rawuh, bagaimanapun itu akan memberikan poin-poin tersendiri bagi kami. 1, kepercayaan masyarakat. Pak Komite pun, oh ya bagus, nanti saya sumbang sekian. Misalnya secara nyatanya juga kayak gitu. Realnya ketika ingin mendapatkan kepercayaan kita harus membuktikan bahwa kami itu baik, kami itu bermutu. Kalau kami tidak bisa menunjukkan itu, orang tidak akan percaya gitu. Jadi ketika hadir dengan saya kemarin Pak Sri juga wes aspirasi tak kayak sak titik. Yang pertama itu 3 titik ya Pak Dari itu mari 3 titik melalui bidang kebudayaan. Itu hal-hal yang memang bisa kami lakukan ketika orang tua aku melihat di YouTube kami, oh sekolahnya wah huri-huri terus dan seterusnya memberi layanan ke anak-anak, itu kepercayaan orang tua akan kebutuhan siswanya, kebutuhan anaknya sekolah di sini disupport Bapak Ibu. Pandemi 2 tahun itu membuat off terutama di ekskul wajib kita yaitu pramuka. Sementara orangnya berganti, muridnya sini cukup besar. Ini membuat saya ngeluh ketika mau di-on-kan lagi. Nah kalau katakanlah dulu pernah dikelola oleh 1-2 pembina saja, 4 ya Pak Zam waktu itu. Ya pening tiap minggu guru-guru kui terus ya menurut saya bisa muntah-muntah juga mengurusi anak sebegini banyak untuk kegiatan pramuka tiap minggu. Maka kami memiliki perencanaan untuk bekerja sama dengan Kuarcap. Tolonglah Brinsa mau on lagi pramukanya, saya ditulungi teman-teman itu di KMD kan. Nah kami kolosal Pak, semuanya ketika liburan itu kami KMD semuanya, kecuali Bapak Ibu guru yang sudah hampir purna kami bebaskan, monggo yang mau ikut KMD monggo, enggak juga enggak apa-apa. Jadi hampir seluruh guru kami itu sudah lulus KMD. Secara rangkuman dari kinerja saya selama 1 tahun kami sampaikan seperti itu, tetapi apabila ada perlu konfirmasi monggo menika tim kerja kami yang bisa menjadi sumber data dalam kinerja kami selama 1 tahun ini. berikut kegiatan di masing-masing pertemuan. Nah, itu kan rencana tidak lagi yang ada tanda itu seperti di
adalah mencari selisih lompatan dia tadi. Kalau ada lompatan yang tinggi nanti bisa dapat sedikit. Saya olahraga. Ini hanya masukan saja. Harapannya ada berubah. Dan yang paling lemah di antara 1, 2, 3 apa? Turun ke bawah. Yang ke bawah ya. Makan ya. Iya kan. Dulu melaksanakan penilaian. Harapan ke depan, catatan atau apa ya, usulan-usulan dari kami sudah saya berikan ke penjamnya. Kalau saya sampaikan di sini terlalu panjang lebar. Penjamnya nanti biar melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Pada prinsipnya secara umum di kompetensi 1 dan 2 progres menunjukkan angka yang positif, baik, dan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Itu, terima kasih. Insya Allah tetap mengawal teman-teman Bumi, terutama yang muda-muda. Kebetulan saya tadi dapat yang muda-muda. Mudah-mudah semua Jadi, sekarang, banyak masukan yang nanti insya Allah bisa segera ditindaklanjuti. Termasuk contoh saja Bu, evaluasi keselamatan sekolah. Itu contohnya marka sebelah sana, pintu keluar lapangan belum ada marka, nanti untuk segera bisa ditindaklanjuti, dibuatkan marka. Bahwa prestasi kepala sekolah itu ya kumpulan dari prestasi guru. Tidak mungkin kepala sekolahnya hebat kalau gurunya tidak hebat. Percaya itu Pak. Gitu ya. Kan begitu. Nah, dimulai dari seperti itu. Sehingga kemarin saya salah satu ketika KKPS ya sampaikan, kepala sekolah itu harus pinter komunikasi, koordinasi dengan guru. Jangan apa-apa diayahi dhewe, gurune kon nglakoni. Lah ngono ora sesuai dengan ide kreativitas inovasi. Guru ya ayo mentok engko. Kalau yang kemarin berapa, Bumi? 98,40. Sekarang 99,40. Ya. Kita lakukan sepanjang selama ini. Jadi tidak ada satu poin pun yang saya klaim itu sebagai prestasi saya. Tidak ada satu poin pun yang saya klaim sebagai milik saya, tidak ada. Semuanya adalah manifestasi dari kebersamaan kita, kolaborasi kita sebagai organisasi yang memang harus menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai lembaga pendidikan. Sungguh kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga dari teman-teman sedanten, Bapak pengawas juga, Pak Doni juga sering mendampingi saya, Pak Asep untuk biar dia sering mengunjungi kami. Jujur Pak, sering memotivasi kami juga ketika kami dirawui oleh Bapak Ibu pengawas maupun dari pejabat struktural. Dari sungguh ini menjadi gambaran yang mungkin juga menjadi bekal juga Bu Rati sebagai tim kerja kami yang mulai nanti hari ditentukan sudah memiliki tim kerja baru bisa Minggu depan dia Kamis sesuai tentunya